Shalom dan selamat berjumpa kembali di kelas kita. Pada hari ini puji Tuhan dapat kita berkumpul mengikuti proses pembelajaran dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun, dan dapat kita bersyukur kepada Tuhan dan selayaknya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami melimpah mulai tadi malam sampai tadi pagi. Tuhan membangunkan kami dari tempat tidur kami dan memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih juga Tuhan buat penyertaan dari rumah kami masing-masing, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan untuk mengikuti proses pembelajaran dalam keadaan sehat. Tuhan, proses pembelajaran kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati, lindungi, dan mampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mendengar sebagian dari firman-Mu, mempelajari firman-Mu melalui proses pembelajaran kami. Berkati telinga, berkati hati, berkati pikiran kami Tuhan, supaya apa yang kami pelajari dapat kami gunakan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang tua kami dimanapun mereka berada, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati, lindungi mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan bicara tentang multikulturalisme. Multikulturalisme. Tapi sebelumnya, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, terima kasih, puji Tuhan. Tuhan memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat sehat, beroleh kesehatan hingga saat ini. Sekarang kita lihat pokok materi kita, yaitu bicara tentang multikulturalisme. Ya, multikulturalisme. Kalau yang lewat bicara tentang gereja, sekarang kita bicara tentang multikulturalisme. Referensi Alkitabnya tertulis dalam Galatia 3 ayat 28 dan Kolose 3 ayat 11. Terus kompetensi inti yang mau kita kerjakan, yang mau kita raih, itu pertama, memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan prosedural, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humanitarian dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI keterampilannya mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Itu KI-nya. KD-nya, KD pengetahuan, memahami nilai-nilai multikultur. KD keterampilannya berperan aktif dalam menjunjung kehidupan multikultur. Ya, itu KI KD-nya. Sekarang indikatornya, indikator hasil belajar yang mau kita raih adalah mencari dari berbagai sumber mengenai multikulturalisme, kemudian menjelaskan pengertian multikulturalisme, serta mendiskusikan cara mensyukuri multikulturalisme, menyusun tulisan pendek mengenai multikulturalisme di Indonesia, mempresentasikan poin-poin atau pokok-pokok penting menyangkut nilai-nilai multikultural yang dapat dimanfaatkan dalam rangka memperkuat kesatuan umat Kristen secara khusus dan bangsa Indonesia.
Terakhir, menilai diri sendiri. Apakah peserta didik memiliki kesadaran multikultur dan menerapkan dalam sikap hidup sebagai orang beriman. Ya, itu KI, KD, dan indikatornya. Sekarang kita masuki pengertian multikultural. Ya, sebelum masuk kita pengertian multikulturalisme ini, sekarang menurutmu apa itu multikultural dan apa itu multikulturalisme? Silakan. Oke, terima kasih atas jawaban yang Anda berikan. Sekarang kita lihat apa itu multikulturalisme. Pengertian multikulturalisme. Apakah kamu pernah mendengar atau membaca mengenai multikultur dan multikulturalisme? Dua pengertian ini tidak sama, namun saling berkaitan satu dengan yang lain. Ketika berbicara mengenai multikultural atau keberagaman budaya sekaligus pandangan dan sikap menyangkut keberagaman itu, multikultur atau keberagaman budaya adalah fakta dalam masyarakat di mana orang-orang yang ada dalam masyarakat itu terdiri atas berbagai latar belakang budaya, ada istiadat dan kebiasaan, tingkat kehidupan, perbedaan geografis, bahkan perbedaan agama. Sedangkan multikulturalisme menyangkut pandangan dan sikap terhadap kenyataan multikultur atau keberagaman budaya. Itu bedanya. Kalau multikultur atau keberagaman budaya adalah fakta dalam masyarakat, di mana orang-orang yang ada dalam masyarakat itu terdiri atas berbagai latar belakang budaya, ada istiadat dan kebiasaan, tingkat kehidupan, perbedaan geografis, bahkan perbedaan agama. Sedangkan multikulturalisme menyangkut pandangan dan sikap terhadap kenyataan multikultur atau keberagaman budaya. Konsep multikulturalisme tidaklah sama dengan konsep keanekaragaman dari segi suku bangsa atau kebudayaan yang menjadi ciri masyarakat majemuk. Konsep multikulturalisme menekankan keanekaragaman dan kesederajatan. Multikulturalisme mengulas berbagai permasalahan yang tidak hanya menyangkut perbedaan budaya, tetapi juga mengandung ideologi, politik, demokrasi, penegakan HAM, penegakan hukum, keadilan, kesempatan kerja, dan berusaha, HAM, hak budaya, komunitas golongan minoritas, dan prinsip-prinsip etika menurut Siparsudi Suparlan menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. Jadi, pengertian multikulturalisme adalah tuntutan untuk menerima serta memperlakukan semua orang di dalam berbagai perbedaannya sebagai manusia yang bermartabat dan makhluk mulia ciptaan Tuhan. Ada prinsip keadilan dan persamaan yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia dan demokrasi. Mengapa demikian? Pada mulanya, sejak zaman kolonialisme terjadi penindasan terhadap suku, bangsa, dan budaya masyarakat. Ada bangsa yang budaya tertentu yang menjadi begitu superior dan berkuasa, dan mereka cenderung menolak serta menindas suku, bangsa, dan budaya lain, bahkan agama lain. Setelah zaman kolonialisme berakhir pun suku, bangsa, budaya, maupun agama mayoritas masih menjalankan praktik penindasan dan pengabaian terhadap kaum minoritas maupun yang dipandang lebih rendah dari mereka yang berkuasa. Berbagai kenyataan tersebut melahirkan sebuah pandangan baru mengenai multikulturalisme dan pluralisme. Melalui pandangan baru ini diharapkan manusia dunia memiliki cara pandang yang baru terhadap keberagaman, yaitu semua manusia dengan keberbedaan atau keberagamannya memiliki hak yang sama untuk diterima, dihargai, dan dipenuhi hak-hak asasinya sebagai manusia. Setiap orang memiliki hak untuk diberikan akses
ke berbagai bidang kehidupan. Masyarakat multikultural Indonesia. Multikultural secara substansi sebenarnya tidaklah terlalu asing bagi bangsa dan negara Indonesia. Para bapak bangsa telah menyadari keberagaman bangsa ini dan kepelbagaian budaya yang pada satu sisi merupakan kekayaan yang patut disyukuri, namun pada sisi lain dapat menjadi sumber konflik. Oleh karena itu mereka mengikat berbagai perbedaan itu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Prinsip Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan meskipun Indonesia merupakan negara multikultural, tetapi tetap terintegrasi dalam persatuan dan kesatuan. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dari banyak unsur. Kepelbagaian itu terlihat dari keadaan geografis, latar belakang sosial ekonomi, sosial politis, sosial religius, sosial budaya, dan lain sebagainya. Kamu dapat menemukan contoh yang lain, ya, yang lain dari yang ada. Kepelbagaian suku, bangsa, budaya, geografis, adat istiadat, kebiasaan, pandangan hidup, maupun agama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Itu di Indonesia. Indonesia menjamin hak. Perbedaan itu dijamin haknya oleh hukum, oleh negara. Ya. Memperjuangkan terwujudnya pluralisme dan multikulturalisme hendaknya tidak terpisahkan dari prinsip keadilan dan pemerataan sosial, serta penindakan hukum bagi semua orang tanpa kecuali. Berbagai kasus yang terjadi menunjukkan bahwa penegakan hukum bagi negara yang bersalah, bagi mereka yang bersalah dalam kasus-kasus menyangkut pertentangan dan konflik yang bernuansa suku dan agama belum dilakukan secara benar. Sekarang membangun analisis berdasarkan cerita. Baca secara teliti cerita di bawah ini. Kemudian tulis pendapat kamu mengenai pertama, ketegangan apa yang terjadi antara Sandra dengan orang tuanya. Kedua, apakah kamu setuju dengan sikap orang tua Sandra? Mengapa? Apakah kamu setuju dengan sikap Sandra? Mengapa? Sekarang kamu baca halaman 75 buku siswa atau buku yang ada di hadapanmu itu dan kerjakan. Baik, terima kasih atas jawabannya, atas kegiatan yang sudah Anda baca tadi. Kayaknya sinetron ya, kayak sinetron dalam film. Oke, sekarang kita lihat apa kata Alkitab mengenai multikulturalisme. Alkitab tidak berbicara secara khusus mengenai multikulturalisme. Namun, dalam kaitannya dengan kasih, kebaikan, kesetaraan, dan keselamatan itu diberikan bagi semua manusia tanpa kecuali. Dalam kitab Perjanjian Baru Galatia 3 ayat 28 tertulis, semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, serta kelas sosial dipersatukan dalam Kristus. Artinya, kasih Kristus diberikan bagi semua orang tanpa memandang asal-usul mereka. Kolose 3 ayat 11 lebih mempertegas lagi bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Menjadi manusia baru dalam Kristus berarti manusia yang tidak lagi melihat sesamanya dari perbedaan latar belakang suku, bangsa, budaya, kelas sosial atau kaya miskin, pandangan hidup, kebiasaan, dan lain-lain. Menjadi manusia baru artinya orang beriman yang telah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus wajib menerima, menghargai, dan mengasihi sesamanya tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Ketika membaca kitab Perjanjian Lama, terutama pada 5 kitab pertama, ada kesan seolah-olah Allah membentuk Israel sebagai bangsa yang eksklusif dan menjauhkannya dari bangsa-bangsa lain. Hal ini melahirkan pemikiran seolah-olah Allah mengabaikan bangsa lain, seolah-olah Allah menolak mereka. Akan tetapi dalam tulisan
kitab Perjanjian Lama, ketika Israel masuk ke tanah Kanaan, ada seorang perempuan beserta keluarganya yang diselamatkan karena perempuan itu telah menolong para pengintai. Nampaknya yang menjadi fokus utama dalam kitab Perjanjian Lama adalah bagaimana Allah mempersiapkan Israel sebagai bangsa yang akan mewujudkan ibadah dan ketaatannya pada Allah. Jadi yang ditolak dari bangsa-bangsa lain adalah ibadah mereka yang tidak ditujukan pada Allah. Jika orang-orang Israel bergaul dengan bangsa-bangsa itu dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyaring berbagai pengaruh dari budaya dan ibadah mereka, maka akibatnya bangsa itu akan melupakan Allah dan tidak lagi beribadah kepadanya. Oleh karena itu, pergaulan dengan suku bangsa, budaya, dan agama lain yang beragam tidak berarti kamu harus melebur ke dalamnya tanpa batas. Sebagai remaja Kristen, dalam membangun multikulturalisme harus berpedoman pada ajaran iman Kristen. Pergaulan dan kerjasama dengan orang-orang yang berbeda suku, budaya, adat istiadat, kebiasaan, cara pandang, cara berpikir, dan agama yang berbeda diharapkan semakin memperkuat iman kamu kepada Allah. Mengapa? Karena dari keberagaman itu kamu dapat merenungkan betapa luar biasanya Allah yang telah menjadikan manusia dalam keberagaman. Dengan begitu kamu dapat menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Yesus sendiri mengemukakan bahwa cerita mengenai orang Samaria yang murah hati untuk menjelaskan pada para pendengarnya mengenai siapakah sesama manusia dan bagaimana kita harus mengasihi. Cerita mengenai orang Samaria yang murah hati mewakili pandangan Yesus mengenai kasih pada sesama, bahwa semua orang tanpa kecuali dipanggil untuk mewujudkan solidaritas dan kasih bagi sesama tanpa memandang perbedaan latar belakang. Solidaritas dan kasih itu tidak meniadakan perbedaan, namun menerima perbedaan itu sebagai anugerah, dan dalam perbedaan itulah manusia diberi kesempatan untuk mewujudkan kasih dan solidaritasnya bagi sesama. Menerapkan kesadaran dan praktek hidup multikultur. Tuhan menciptakan manusia dalam kepelbagaian supaya dapat saling mengisi dan melengkapi satu dengan yang lain. Dalam diri manusia juga dianugerahi kebaikan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan alam dan lingkungan hidup, terutama dengan sesamanya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk mulia yang memiliki harkat dan martabat. Di era modern sekarang ini, masyarakat dunia memiliki kesadaran multikultur yang jauh lebih baik. Bahkan pemenuhan hak setiap orang untuk diterima dan dihargai, hak untuk memperoleh keadilan, demokrasi, dan HAM telah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi atau yang harus dipenuhi untuk memperoleh keadilan, baik oleh negara terhadap warganya maupun oleh sesama warga negara termasuk warga gereja. Meskipun demikian, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan hak pribadi maupun kelompok masyarakat minoritas. Misalnya, di Indonesia pada zaman Orde Baru tidak ada pengakuan terhadap agama Konghucu. Bahkan masyarakat keturunan Tionghoa amat dibatasi hak politiknya. Sejak zaman reformasi, kaum minoritas mulai menikmati pemenuhan haknya. Di bawah pemerintahan Presiden Abdul Rahman Wahid, negara mengakui agama Konghucu dan hak-hak masyarakat keturunan Tionghoa dipulihkan. Dalam kehidupan beragama, tanpa ada keterbatasan bagi orang Kristen, contoh, untuk mendirikan gedung gereja umat Kristen menghadapi kendala yang cukup besar. Sampai saat ini, beberapa jemaat baik Katolik maupun Protestan masih tetap berjuang untuk memperoleh haknya mendirikan gereja. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi karena Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila
memberi jaminan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh hak-haknya, termasuk hak untuk beribadah dan memiliki rumah ibadahnya sendiri. Dalam komunitas Kristiani, gereja-gereja di Indonesia dibangun di atas bangunan suku, karena anggota gereja terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai suku, budaya, adat, dan kebiasaan, serta geografis yang berbeda-beda. Bahkan setiap sinode gereja berada di geografis tertentu dengan budaya dan suku tertentu. Meskipun gereja-gereja nampak memiliki afiliasi dengan suku dan daerah tertentu, namun tetap terbuka bagi orang-orang yang berasal dari daerah luar suku dan budaya lainnya. Misalnya GKI yang dahulunya merupakan gereja untuk orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa, pada masa kini yang menjadi anggota GKI berasal dari berbagai suku, budaya, dan daerah. Demikian juga GPIB yang didirikan untuk orang-orang di Indonesia Timur, pada masa kini terbuka bagi orang-orang dari berbagai daerah, suku, dan budaya. Gereja Betel Indonesia atau GBI adalah gereja yang terbuka terhadap multikultural. Jemaatnya amat beragam dari segi suku, kebangsaan, budaya, geografi, bahkan kelas sosial. Dalam gereja yang multikultur, setiap orang dapat belajar membangun persekutuan di atas berbagai perbedaan. Jemaat dapat belajar dari saudara seiman yang berasal dari daerah, suku, dan budaya yang berbeda. Nilai-nilai budaya dan suku yang positif dapat memperkaya liturgi dalam ibadah. Pola hubungan antar jemaat yang positif juga dapat diperkaya dari nilai-nilai budaya yang beragam. Ada beberapa nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia yang multikultural. Antara lain, pertama, pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan. Yang kedua, perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun yang minoritas. Yang ketiga, kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. Penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Beberapa poin di atas merupakan nilai-nilai yang dapat dibangun dalam membina kehidupan bersama sebagai bangsa yang multikultur. Peran pendidikan dan pola asuh dalam keluarga amat penting untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Pada masa kini sudah banyak tokoh nasional dan pemerhati pendidikan yang menganjurkan untuk memperlakukan pendidikan multikultur di sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini penting mengingat pendidikan merupakan salah satu unsur yang dapat menjadi kekuatan mengubah dalam masyarakat. Pendidikan menjadi pendorong perubahan yang efektif bagi individu dan masyarakat. Sikap yang harus dihindari dalam membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu. Antara lain, sikap yang harus dihindari. Pertama, primordialisme. Primordialisme artinya perasaan kesukuan yang berlebihan, menganggap suku bangsanya sendiri yang paling unggul, maju, dan baik. Sikap ini tidak baik untuk dikembangkan di masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Apabila sikap ini ada dalam diri warga suatu bangsa, maka kecil kemungkinan mereka untuk bisa menerima keberadaan suku bangsa yang lain. Itu yang pertama, primordialisme. Yang kedua, etnosentrisme. Artinya, sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Indonesia dapat maju dengan bekal kebersamaan. Sebab tanpa itu yang muncul adalah disintegrasi sosial. Apabila sikap dan pandangan ini dibiarkan, maka akan memunculkan provinsialisme, yaitu paham atau gerakan yang bersifat kedaerahan, dan eksklusivisme,
yaitu paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Yang ketiga, diskriminatif. Diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Sikap ini sangat berbahaya untuk dikembangkan karena bisa memicu munculnya antipati terhadap sesama warga negara. Terus, stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Indonesia memang memiliki keberagaman suku, bangsa, dan masing-masing suku bangsa memiliki ciri khas. Tidak tepat apabila perbedaan itu kita besar-besarkan hingga membentuk sebuah kebencian. Jadi, dengan multikulturalisme atau dari pembelajaran kita tentang multikulturalisme, untuk menjadi kuat itu harus saling menghargai, harus saling menghormati, sama seperti jari tangan kita ini. Beda-beda, tapi dia saling menguatkan, saling melengkapi, saling mengisi. Karena ada jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, maka dia bisa menggenggam. Kuat, makanya dia kuat. Jadi multikulturalisme harus seperti tangan kita. Perbedaan itu hal yang biasa, hal yang normal, tidak untuk dipersoalkan, tapi harus untuk disyukuri. Supaya tangan kita kuat, maka mereka juga harus bersatu. Itulah multikulturalisme. Sekarang kita lihat apa sumbangan multikulturalisme dalam memperkuat persatuan umat Kristen dan bangsa Indonesia. Sekarang kamu tulis poin-poin penting menyangkut multikulturalisme yang dapat memperkuat persatuan umat Kristen dan bangsa Indonesia. Apa sumbangan-sumbangan multikulturalisme untuk gereja dan untuk bangsa Indonesia? Silakan kerjakan. Oke, baik, terima kasih atas jawaban yang Anda berikan atas multikulturalisme yang dapat mempersatukan, memperkuat gereja dan bangsa Indonesia. Ada beberapa hal atau beberapa nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia yang multikultural. Yang pertama, pengakuan terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat. Yang kedua, perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. Yang ketiga, kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. Penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara berdamai dalam perbedaan. Ya, itu sumbangan-sumbangan multikulturalisme yang dapat memperkuat persatuan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah bangsa Indonesia. Sebagai kesimpulannya, Allah menciptakan manusia dalam kepelbagaian suku, bangsa, ras, budaya, geografis, agama, adat, serta kebiasaan. Kepelbagaian itu tentu mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Namun demikian, harkat dan martabat semua manusia sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, setiap orang terpanggil untuk menerima dan menghargai berbagai perbedaan yang ada secara kritis dan rasional. Dalam bersikap terhadap keperbedaan, acuan kamu adalah Alkitab, di mana kamu diajarkan untuk menerima dan mengasihi sesama tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Kamu dapat membangun pertemanan dan persahabatan tanpa memandang berbagai perbedaan, namun disertai sikap kritis dan rasional. Artinya, menyaring hal-hal yang positif dan negatif.
Itulah hasil pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pemahaman kita tentang multikulturalisme, tentang perbedaan itu bukan untuk dipersoalkan. Sekali lagi, itu adalah suatu kekayaan yang harus disyukuri dan memang datangnya dari Tuhan. Itu selanjutnya. Nah, sebelum kita pulang, terima kasih atas kebersamaan kita. Tuhan memberkati kita, dan nanti setelah pembelajaran ini Tuhan memberkati kegiatan Anda selanjutnya, kegiatan kita, orang tua kita. Sebelum pulang, sebelum berakhir, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami melimpah mulai tadi pagi hingga saat ini. Tuhan telah mengajarkan kami tentang sikap saling menghargai, saling menghormati yang berbeda dengan kami. Mampukan kami Tuhan, supaya kami dapat hidup rukun sesuai dengan yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan memberkati, menyertai kami, mampukan kami untuk membuat yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Tuhan. Amin. Shalom.